kayak wajahnya pucat retak gitu kan, terus kayak matanya merah nyala gitu, dan itu benar-benar serem banget waktu itu. Jadi kalau saya nerusin perjalanan lagi dengan jarak 1 atau 2 kilo, saya udah meninggal. Setelah saya paksain buat tidur lagi sekitar jam 9 itu, saya paksain buat tidur dengan posisinya di situ gelap banget ya, kiri kanan pohon-pohonan. Jadi di sana benar-benar nggak ada apapun, paling saya cuma ditemenin sama suara hewan entah apa, saya nggak tahu juga, agak mungkin kayak sejenis serangga gitu ya. Tempatnya benar-benar gelap, waktu itu benar-benar mendung, nggak ada apa-apa lagi. Kayak hutan gitu ya mas? Iya benar, kayak di dalam hutan gitu, dan memang nggak ada jalur apapun waktu itu. Setelah itu akhirnya saya paksain buat tidur, saya bangun kurang lebih sekitar jam 3 malam waktu itu. Saya bangun jam 3 malam sambil nungguin adzan subuh waktu itu. Akhirnya setelah sampai matahari terbit terang gitu, karena memang baju saya waktu itu basah semua ya, ini saya lepasin, saya jemur waktu itu semuanya, celana, jaket, kaos saya lepas, saya jemur. Takut kalau hipotermia sih sebenarnya, karena memang nggak baju ganti lagi kan waktu itu. Sekitar jam 9 waktu itu, jam 9 jam 10 saya berusaha buat jalan lagi waktu itu, tetap ngikutin aliran air yang ada di atas tadi. Saya ikutin terus sampai turun ke bawah, nggak ada apa-apa sih waktu itu, dan memang siang itu cerah banget. Mungkin saya bilang bukan cerah lagi, panas sekali waktu siang itu. Saya seperti hari sebelumnya, saya ngumpulin air dari bekas aliran air tadi itu. Airnya sebenarnya nggak layak minum, waktu itu agak warnanya agak kecoklatan gitu. Tapi mau nggak mau ya harus diambil, daripada saya dehidrasi waktu itu juga itu. Di hari kedua itu saya makan bekal seadanya, sosis, madu, dan saya habisin semua dari yang bekal saya perjalanan tadi, udah habis semua waktu itu. Dan akhirnya karena siang nggak ada apa-apa, saya jalan terus sambil beberapa kali nyoba teriak gitu. Tapi kalau siang seperti nggak ada respon apapun dari bawah gitu. Saya juga berapa kali nyalakan HP, saya cek, ternyata masih belum ada sinyal. Itu posisinya, Mas Yoga, lu masih hutan terus yang lu lewatin? Ya, setelah tadi dari batu-batu yang ada di atas itu, terus turun sampai bawah itu semuanya hutan waktu itu. Nggak ketemu apa-apa lagi. Dan juga semakin ke bawah waktu itu, jalurnya atau tanahnya ini mulai nggak stabil, dia jadi agak gembur waktu itu. Jadi saya kalau diinjek pasti agak ambles gitu, agak turun. Waktu itu saya seperti itu. Jadi berapa kali pasti sering jatuh ya, karena memang tanahnya nggak stabil. Setelah saya jalan, siangnya nggak ada apa-apa ya, sampai akhirnya maghrib di hari berikutnya, di hari kedua kali itu. Jadi maghrib saya istirahat lagi. Saya istirahat karena kalau malam nggak berani jalan ya, takutnya kalau ada apa-apa, karena memang waktu itu faktor pencahayaan yang kurang. Akhirnya saya istirahat di malam kedua, maghrib, isya, sekitar jam 7 atau jam 8 gitu. Saya berusaha buat merenung gitu sih. Saya berusaha buat merenung, buat istirahat, dan di situ sempat terpikir di hati saya, kalau saya udah capek, kalau saya udah nyerah, sempat ada pikiran kayak gitu. Dan
nggak tahu kenapa tiba-tiba dari sebelah kiri saya gitu, dari telinga kiri kayak kedenger ada kakek-kakek yang tadi itu, yang suara yang kakek-kakek tadi itu dem, jadi kayak berdem di telinga saya sekali, gitu aja. Lu bilang kakek-kakek yang tadi maksudnya yang mana, Mas? Yang kayak ada suara buat nyuruh saya diem. Oh, itu suara yang sama? Iya, benar. Jadi suara kakek-kakek. Nah, setelah itu, karena saya juga udah ada suara gitu, akhirnya saya mencoba berpikir positif dan memotivasi diri sendiri ya. Mau nggak mau, saya harus bisa keluar dari sini. Saya harus bisa turun dari sini dalam keadaan hidup. Waktu itu yang ada di pikiran saya cuma itu. Sekitar jam 9 saya pasang buat tidur lagi di dalam hutan yang gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Saya paksain sekali lagi diri saya buat tidur, saya bangun tubuh saya di tempat senyaman mungkin, walaupun itu ada batu, walaupun itu ada rumput, nggak tahu gimana caranya, pokoknya saya harus bisa tidur. Lalu itu saya berpikirnya seperti itu, buat ngisi tenaga saya juga, karena memang perbekalan waktu itu udah habis sama sekali, cuma sisa air yang ambil dari kali tadi itu, yang air yang saya bilang sebetulnya nggak layak buat minum. Setelah saya tidur sekitar jam 10 atau jam setengah 11 gitu, saya dengar suara wanita teriak, wah gitu, kenceng banget. Akhirnya saya bangun dari tidur, langsung saya duduk gitu, dan sekali lagi di sekeliling saya kabut yang memang jarak pandangnya kurang lebih cuma 1 meteran doang. Dan malam itu pula sekali lagi di sebelah kanan saya agak sirong gitu di depan, cahaya yang sebelumnya cahaya biru tadi itu muncul, bener-bener muncul dan jelas banget di depan saya. Dan nggak tahu apa maksudnya, seakan-akan dia manggil saya buat ke sana. Tapi sebelum saya tidur tadi, saya tahu kalau di arah cahaya tadi itu, di depan itu ada kayak, itu sebenarnya batu yang tinggi. Setelah kalau ngelewatin batu itu udah kosong, jadi kayak jurang gitu, kayak, dan mungkin tingginya nggak terlalu tinggi, cuma 7 meter. Tapi kalau dalam keadaan nggak siap, paling enggak kan jatuh gitu, kaki bisa patah 7 meter dari batu gitu kan. Karena saya ingat waktu siang saya lihat di situ batu, saya paksain sekali lagi buat tidur waktu itu. Saya tidur lagi, di tengah tidur saya bermimpi ketemu sama sosok perempuan yang sangat cantik, benar-benar cantik. Jadi itu posisinya di mimpi, saya ada di tengah, di samping kanan saya ini ada perempuan gitu, dan di sebelah kiri saya ada sekumpulan teman-teman saya, ada banyak gitu teman-teman rumah gitu, main ngumpul bareng. Saya posisinya di tengah. Jadi perempuan tadi itu yang ada di mimpi saya, posisinya dia pakai baju putih, rambutnya panjang gitu, tapi dia pakai dress yang nggak ada lengannya gitu, bajunya nggak ada lengannya gitu. Saya udah lupa seperti apa wajahnya sekarang. Yang pasti dia sangat cantik, dan dia berusaha buat manggil saya waktu itu, buat ikut dia. Tapi karena saya nggak mau, saya lebih milih teman-teman saya. Sudah, akhirnya sekitar jam 3 pagi saya bangun lagi. Saya tunggu adzan subuh, saya jemur semua pakaian saya lagi seperti hari sebelumnya. Setelah pakaian kering, sekitar jam 8 gitu, saya mulai turun ke bawah lagi. Dan saya nyalakan HP, ada pesan masuk waktu itu. Ada pesan masuk ke
kebutuhan dari basecamp Kledung. Isi pesannya itu menanyakan posisi saya di mana. Waktu itu akhirnya saya mencoba balas pesan itu, tapi nggak masuk karena memang sinyalnya udah hilang lagi. Jadi saya paksain diri buat turun lagi, agak lari gitu, karena memang saya berharap ada sinyal di bawah. Setelah lari beberapa menit gitu, akhirnya ada pesan lagi masuk dari basecamp juga. Jadi di sana sinyalnya ada terus hilang lagi, ada hilang lagi, ada terus hilang lagi, seperti itu sih. Jadi saya tetap berusaha turun terus waktu itu. Akhirnya yang sampai sekitar jam 10 kalau nggak salah waktu itu ya, jam 10 saya dapat pesan dari basecamp itu disuruh buat tanda biar tim pencarinya gampang nyari, atau saya disuruh cari ke tempat tinggi. Karena kemudian jam 10 itu tadi saya dengar ada suara orang manggil nama saya, yoga gitu. Dan kali ini suaranya memang beda dari suara sebelumnya, kelihatannya suaranya nyata banget. Halo, saya ada di sini, ada di bawah, dari puncak serong ke kiri. Waktu itu saya bilang seperti itu. Saya sambil teriak, akhirnya dia balas suara saya. Saya disuruh buat jalan pelan-pelan naik sambil ngikutin suara waktu itu. Akhirnya saya tetap jalan naik gitu ya, jalan naik. Akhirnya saya ketemu sama tim penolong waktu itu. Selanjutnya sekitar jam setengah 11 saya ketemu sama tim pencari dari basecamp Kledung waktu itu. Waktu itu mereka ada 2 tim. Satu tim terdiri dari 2 orang waktu itu. Jadi yang pertama udah nemuin saya dulu. Waktu itu ada 2. Setelah kita makan, kita sudah sebentar, tim yang satunya datang lagi setelah dikontak waktu itu. Pada jam 12 siang itu saya turun sama tim. Dan memang waktu itu saya baru tahu, ternyata saya ngelewatin 6 punggungan. Jadi 6 punggungan itu, kalau kalian tahu gunung, pasti gunung itu kan bentuknya nggak bulat gitu kan, pasti lengkungan gitu. Nah, saya lebih dari 6 itu, jadi lewat ke 6 punggungan itu. Kalian tahu, saya dikasih tahu sama tim pencarinya itu, ternyata di setiap punggungan itu ada jurang yang cukup terjal. Jadi mungkin waktu saya jalan tadi itu, waktu saya pelorotan sama babi itu, depan saya bener-bener jurang. Waktu saya baru tahu, kalau bener-bener saya jatuh di situ, saya pasti udah nggak ada. Saya dikasih tahu sama tim penyelamat dulu sekitar 2-3 tahun yang lalu, ternyata di depan saya itu, di jalur yang saya lewatin awalnya, ternyata ada orang meninggal di situ juga karena nyasar jatuh ke jurang. Jadi kalau saya nerusin perjalanan lagi dengan jarak 1 atau 2 kilo, saya udah meninggal. Akhirnya setelah kita jalan dulu lewat masuk ke hutan dengan berbagai kesulitannya, saya nyampe di pos 4. Jadi kayak nerobos jalan itu ke pos 4. Dan selama di perjalanan saya baru tahu, ternyata posisi ketemunya saya tadi itu di bawahnya pos 3, atau lebih tepatnya di bawahnya warung yang saya buat istirahat tadi. Saya benar-benar udah hampir di bawah waktu itu. Ada salah satu orang tim itu yang bilang ke saya, untung ya kamu selamat gitu. Dan saya disuruh terima kasih sama si mbah-mbah yang punya warung tadi itu. Jadi dia bilang, kamu harus terima kasih ke mbah-mbah yang jaga warung itu tadi, karena dia yang bantuin nemuin kamu.
Baik, itu mbah-mbahnya memang salah satu yang cukup terkenal di sana ya? Iya, benar. Dan Itu kan tadi lu sempet bilang bahwa lu berapa kali dengar suara kakek-kakek pas lu tersesat. ya, Apakah suaranya sama dengan mbah-mbah yang ada di warung tersebut? nah, kalau itu saya nggak tahu. Bener-bener nggak tahu. Saya udah lupa kayak gimana suaranya. Akhirnya kita sampai di pos 3 di warungnya si Mbah tadi. Di pos 3 itu kita dibikinin minum, bikinin mie sama si mbahnya. Sambil saya bilang terima kasih ke mbahnya. Sebelum waktu saya bilang terima kasih, saya bilang terima kasih. Makasih ya mbah, sudah bantuin. Dan saya sebelum selesai bicara, si mbah itu langsung bilang, gimana, udah ketemu? Waktu itu saya berpikir, ketemu siapa? Dalam hati saya begitu, terus saya tanyain, ketemu siapa mbah? Beliau malah cuma tersenyum gitu aja, nggak jawab apa, cuma senyum. Ya udah, saya biarin aja. Terus setelah kita selesai makan, kita istirahat selesai, kita turun ke bawah. Akhirnya saya tanya ke salah satu tim penolong itu, tadi sebelumnya mbah ini bilang apa aja ya, cerita gimana tentang saya penasaran. Waktu saya tanya soalnya nggak dijawab, saya bilang nggak gitu. Terus si salah satu tim penolong itu bilang kalau gini bilangnya, tenang aja, temenmu sekarang paling lagi pacaran sama babi. Bilangnya cuma gitu. Saat itu saya juga berpikir, kok bisa tahu saya dikejar sama babi, saya ketemu sama orang, atau maaf, bukan orang sih, lebih tepatnya ketemu sama si perempuan tadi itu. Waktu itu saya berpikir kayak gitu selama perjalanan turun. Perempuan maksudnya mbah tersebut bilang kalau lu ketemu perempuan juga? Saya berpikirnya kayak gitu, soalnya sebelumnya kan di hari sebelum saya summit, saya kan berpikir pengen ketemu perempuan yang ceritain sama si mbah tadi kan. Nah, begitu saya turun tanya ke mbah, katanya gimana, udah ketemu. Saya berpikir mungkin ini yang dimaksud sama mbah tadi itu, si perempuan yang pakai baju putih yang nemenin saya di atas tadi. Saya turun ketemu sama teman-teman saya, sama teman yang si Ucok tadi itu ketemu. Saya pelukan sama dia, bilang terima kasih dan lain-lain. Nah, di sini saya berpikir kalau sudah selesai, tapi ternyata masih berlanjut. Jadi kebetulan waktu itu kan saya naik bis, bookingnya itu kan buat rally selama 1 minggu. Jadi pulang pergi udah ke jadwal waktu itu. Karena saya baru 4 hari, jadi harus nunggu 3 hari lagi kan. Nah, saya akhirnya tidur di... Emangnya kenapa kalau misalnya lo pulang pada saat itu juga? Kebetulan waktu itu memang uang cashnya udah habis waktu itu. Kalau kita buat naik bis lagi udah nggak ada uang lagi waktu itu memang. Oh, jadi lo memang janjian sama yang jemput lo ya? Iya, waktu itu. Nah, singkat cerita akhirnya kita bermalam lagi di sana. Malamnya waktu saya tidur malam itu, saya sekali lagi bermimpi ketemu sama perempuan yang semalam datang di mimpi saya. Perempuan yang sama, dengan pakaian sama, pakai baju putih, rambut panjang, dengan wajahnya cantik banget. Posisinya seperti malam sebelumnya, saya ada di tengah, di sebelah kiri saya ada teman-teman saya lagi main gitu, bercanda. Dan perempuan itu sebelah kanan berusaha manggil saya, buat ikut dia. Cuma karena saya nggak mau, saya lebih milih ke teman-teman saya. Dan akhirnya ya selesai, saya kebangun kembali siang. Sampai ke hari ke-7, malam yang terakhir itu saya tidur di sana. Saya
bermimpi tempat itu mimpinya nggak tahu di mana, yang pasti gelap banget, nggak ada apa-apa. Dan sekarang saya bermimpi ketemu perempuan yang sama, tapi sekarang dia wujudnya nyeremin banget, serem banget, sambil dia teriak wah kenceng, teriak wah gitu. Kenceng banget. Boleh lo gambarin, Mas? Oke. Jadi perempuannya itu pakai rambutnya panjang hitam, pakai baju dress putih itu, tapi nggak ada lengannya gitu, nggak ada lengan panjang, nggak ada lengannya, cuma kayak kain gitu ke belakang gitu aja. Pakai dress lutut bawah dikit gitu sih bang. Wajahnya seremnya itu kalau saya bilang kayak wajahnya retak gitu, pucat retak gitu bang. Terus kayak matanya merah nyala gitu. Dan itu benar-benar serem banget waktu itu. Dan akhirnya saya kebangun tepat jam 3 pagi karena mimpi tadi itu. Mimpi bangun dengan keadaan pakaian yang basah banget. Saya nggak bisa tidur sampai selesai. Sekitar jam 12 gitu saya akhirnya pulang naik bis bareng teman saya tadi itu yang si Cok, dan udah kita pulang, selesai ceritanya habis itu. Akhirnya lo kembali menjalani hidup normal seperti sebelumnya ya? Iya, udah kembali. Dan sudah nggak ada mimpi-mimpi itu lagi? Udah nggak ada sih bang, udah selesai semua. Itu dia guys, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dari Yoga tersesat sendirian selama 3 hari di Gunung Sindoro. Dimana banyak sekali pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman ini. Tapi sebelum diakhiri, gue masih ada beberapa pertanyaan nih yang pengen gue tanya sama lo Mas Yok. Dan mungkin aja para penonton juga ingin bertanya-tanya mengenai hal ini. Sebelumnya, lo sama Ucok itu udah pernah mendaki Gunung Sindoro belum? Belum pernah sih bang. Ini baru pertama kali. Ya. Jadi ini pertama kali ya? Iya. Dan apakah ketika lo mendaki gunung lainnya, lo pernah mengalami hal-hal horor kayak pengalaman lo yang ini? Selama mendaki gunung, ini pertama kalinya saya dapat pengalaman yang cukup mistis bagi saya. Tapi di luar itu sering, cuma kalau gunung baru ini yang pertama. Kemudian kan di cerita tuh lu sempet cerita kalau temen lu itu kayak menghambat lah, ada beberapa kali tindakannya yang menghambat agar lu berdua tuh sampai ke puncak. Dan setelah lu tersesat, dia tuh ada hal-hal yang dialami oleh si Ucok itu nggak sih? Kebetulan kalau si Ucok ini nggak ngadepin apa-apa sih. Saya dapat cerita dari si Ucok ini tadi kalau jadi setelah malam waktu saya hilang, di hari pertama saya hilang, ini dia nanyain ke rombongan dari Bekasi yang waktu ketemu sama saya di puncak. Katanya mereka ketemu saya tapi kok sampai malam nggak ada. Jadi dia berusaha nyari ke camp yang ada di atasnya. Kan jadi ada 2 tempat perkemahan itu, yang dia naik ke atas sendirian, nanyain ke orang-orang siapa tahu kalau saya ngikut berteduh di situ semalam, karena memang malamnya ternyata hujan deras banget. Seperti itu sih. Karena nggak ada info apa-apa dari yang ngecamp di atas, akhirnya dia inisiatif turun buat laporan. Jadi seperti itu sih. Baik, tapi kalau kayak mimpi yang lo alamin, dia nggak mengalami ya? Sama sekali nggak. Baik, dan lo dalam mimpi tersebut melihat sosok wanita tersebut dengan sangat jelas ya? Iya, bener-bener jelas banget waktu itu, terutama waktu setelah turun itu sosoknya kelihatan jelas banget, wajahnya kayak gimana, seberapa cantiknya, seberapa seremnya dia, jelas banget gambar waktu itu. Lo pada saat tersesat sendirian sempat mikir kalau
udah putus asa atau kayak, duh gue kayak ngeri deh ini sendirian di hutan kayak gini gitu? Ada nggak sih sempat terpikir kayak gitu? Kalau rasa putus asa pastilah selintas gitu, pasti ada perasaan capek, udah nggak mau jalan, udah nggak mau lagi kemana-mana. Tapi mau nggak mau saya harus tetap motivasi diri saya sendiri, karena saya ingat banyak orang di rumah yang nunggu saya, banyak semua teman-teman saya yang nungguin saya di bawah. Jadi mau nggak mau saya harus semangat cari gimana caranya jalan biar bisa turun. Gitu aja sih waktu itu saya berpikir. Jadi itu salah satu kekuatan yang memberikan lu semangat ya pada saat itu. Bener. Apalagi kalau ingat orang tua di rumah gitu, itu yang paling bisa semangat. Dan ketika lo sampai rumah, apa lo menceritakan pengalaman tersesat lo ke orang tua? Kebetulan nggak saya ceritain sih. Sampai sekarang nggak lo ceritain? Belum sama sekali. Cuma ini cerita ini saya ceritain ke kakak saya aja kebetulan waktu itu. Takutnya kalau kita ke orang rumah nanti kepikiran juga sih orang tua gitu. Oke, tapi setelah kejadian ini, lo sudah pernah mendaki lagi? Waktu itu pernah sih. Cuma ke deket-deket sini aja sih waktu itu, belum yang ke tempat yang terlalu tinggi gitu. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Yoga. Apa pesan yang pengen lo sampein kepada para penonton? Selama kalian mendaki gunung itu, pastikan ya izin orang tua, karena mau nggak mau doa orang tua itu sangat berpengaruh buat kalian. Yang kedua, tentang ego kalian. Jadi selama pendakian jangan egois dengan teman, terutama saat melakukan perjalanan itu. Pasti kalau misalkan dalam perjalanan kalian melakukan hal-hal egois sendiri, itu akan menyesatkan kalian, akan menghambat perjalanan kalian. Ingat selalu, karena kita hidup tidak sendirian, kita hidup berdampingan dengan makhluk yang gak kasat mata. Jadi jaga perilaku, jaga pikiran kalian, karena pikiran kecil apapun akan berdampak. Seperti saat saya ketemu dengan perempuan itu, mungkin juga karena saya berpikir ingin ketemu sama sosok perempuan yang diceritain sama si Mbah tadi. Baik, terima kasih Mas Yoga telah menyempatkan waktunya bercerita di RJ5. Oke, Bang. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini, dan mungkin akan gue tutup dengan sebuah quotes. Sekecil apapun harapan yang ada, di depan akan selalu ada kemenangan yang menunggumu. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.